Jadi kita tahu kalau di program televisi itu ya masih cukup konvensional gitu kan. Quarter pembagian durasi beritanya itu masih per 30 menit, kemudian 1 jam. Jadi memaksa penonton dalam tanda kutip untuk stay alert di depan TV berlama-lama. Kalau satu kata gue masih stick di radikal karena untuk konteksnya TV ya. Masih di Babe One on One, kalau tadi Wahyu Wiwoho sudah banyak bercerita tentang bagaimana proses isolasi mandiri di dalam rumah pada saat terpapar COVID-19. Nah, sekarang mungkin para pembaca Babe penasaran, kalau sudah menyaksikan penjelasan Mas Wahyu di Metro TV sebelumnya, ternyata dalam proses isolasi pun seorang Wahyu Wiwoho bisa sangat produktif karena masih bekerja dalam proses isolasi gitu, dalam karantina. Orang kan pada umumnya mungkin kita tahu kalau karantina benar-benar istirahat, ini kerja loh, beneran kerja. Nah, itu tuh Mas Wahyu mungkin sedikit boleh berbagi info ke para pembaca Babe, karena katanya selama proses karantina kan lu ikut memproduksi berita gitu, jadi di rumah nggak di. Gimana sih proses produksi berita di dalam rumah gitu, di tengah kondisi yang tadi lu bilang sangat-sangat nggak ideal gitu, baik fisik maupun. Yes. Thanks for teknologi ya. Jadi karena ada teknologi lah kita juga bisa tetap bekerja dimanapun, bahkan di dalam kamar gitu. Jadi gue tetap produksi berita, terutama untuk program gue 15 Minutes. Selama isolasi mandiri itu dapat 2 episode. Jadi ya pasti harus tricky ya, nggak bisa full konsepnya, segmentasinya seperti gue nggak lagi isolasi gitu kan. Jadi harus putar otak, putar akal bagaimana caranya program ini nggak di-bump gitu kan. Nggak harus postpone selama gue isolasi. Jadi sama teman-teman, satu tim kita putar otak gimana caranya, akhirnya dibagi kerjaan, dibagi beberapa 2-3 segmen, itu intinya ya dibagi ke beberapa orang gitu kan. Jadi termasuk gue untuk bagian wawancara, tapi bagian-bagian lainnya mungkin kalau perlu liputan ya teman-teman lain yang harus turun ke lapangan bantu dari satu tim. Jadi technically sih sebenarnya cukup sederhana, modal laptop, modal handphone, kan modal koneksi internet, udah deh jadi wawancara dengan narasumber, bisa dari kamar. Kemudian gue perlu beberapa take untuk monolog dan lain-lainnya, semua dari kamar atau dari rumah lah ya. Sekarang soal 15 Minutes, ceritain dikit ke para pembaca Babe. Gimana sih program 15 Minutes ini sebagai sosok sentral dan krusial di 15 Minutes gitu? 15 Minutes ini sebenarnya idenya tahun lalu, ketika gue di-challenge sama kantor untuk usulin ide dong untuk program baru. Gue itu kebetulan udah ada satu ide yang sejak lama udah disusun gitu ya, walaupun belum secara matang. Tapi garis besarnya adalah intinya TV itu harus bisa benar-benar ngeblend, beradaptasi dengan apa yang namanya teknologi. Teknologi menghadirkan new media. Bahkan new media sekarang udah mulai bukan aneh-aneh ya, tetapi udah multi-platform lagi. Bahkan social media itu bisa menjadi new media begitu kan. Jadi karakter new media itu bagaimana sih? Karakter new media itu karena perkembangan teknologi semuanya bisa semakin menjadi serba cepat, semakin dinamis. Sementara kalau program TV, kan lo juga pernah di TV, jadi tahu sendiri kan ya, program TV itu kan masih cenderung konvensional, ada segmentasi, ada sequence. Jadi kita tahu kalau di program televisi itu ya masih cukup konvensional gitu kan. Quarter pembagian durasi beritanya itu masih per 30 menit, kemudian 1 jam. Jadi memaksa penonton dalam tanda kutip untuk stay alert di depan TV berlama-lama gitu kan. Jadi gue mencari ide gimana caranya kalau TV itu bisa dipangkas durasinya. Nggak usah terlalu radikal deh, 15 menit aja, 30 menit dipotong jadi 2 gitu kan. Ya udah muncullah ide program yang namanya 15 Minutes. Itu pun juga gontok-gontokan, awalnya ada yang nggak bisa dong karena kan ini terkait iklan, terkait programming, kebiasaan penonton, kebiasaan ini itu produksi berita yang bukan 15 menit kemudian iklannya di mana, ini di mana, bla 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 bla.
banyak challenges gitu loh yang men-challenge gue untuk gimana bisa menghadirkan program 15 menit di TV station gitu loh, bukan di kanal digital, di digital platform. Tapi akhirnya dengan penjelasan data-data, fakta-fakta yang ada, ya akhirnya goal juga lah program ini. Jadi program 15 minutes itu hanya satu segmen, nggak ada commercial break, durasinya total 15 menit. Udah setengah tahun lah ya. Nah Mas Wai, kalau misalnya lu kalau misalnya diberi kesempatan untuk menggambarkan si 15 minutes ini, ibarat baby-nya lo ini, dengan satu kata mungkin atau satu frasa ke kita, kira-kira 15 minutes mau dikenal sebagai program apa gitu, atau program yang apa? Satu kata, satu frasa. Kalau satu kata gue masih stick di radikal, karena untuk konteksnya TV ya, karena programnya hanya 15 menit gitu kan. Ekspektasi gue adalah akan lahir lagi 15 minutes yang lain gitu loh, dengan nama program yang lain, tetapi bisa menjadi satu solusi supaya pemirsa TV itu nggak lari sepenuhnya ke digital platform, tapi tetap nonton TV. Betul. Itu aja sih, Jess. Oke. Nah, harapan lo sendiri dengan kehadiran 15 minutes ini, apalagi sudah lebih dari 6 bulan ya, jalan 7 bulan, berarti sekarang 15 minutes, harapan lo 15 minutes bisa lebih diterima oleh para penikmat berita dan seluruh masyarakat Indonesia, kedepannya seperti apa? Pasti akan butuh inovasi. Sekarang teman-teman belum ada 1 tahun berjalan pun di tim kita, baru aja belum ada 1 minggu ini, beberapa hari yang lalu kita rembuk bareng nih, kira-kira tahun 2021 mau apa gitu, mau ngapain. Beberapa usulan yang gue tawarkan adalah gue mencoba melihat respon dari beberapa kenalan dulu deh, nggak usah netizen atau pemirsa Metro TV. Itu banyak yang bilang, program lo 15 menit. Harapan gue ya, oh itu udah cukup loh durasinya. Enggak, ternyata masih ada beberapa gitu, sering gue nerima, masih kelamaan deh. Oh oke, kelamaan gitu 15 menit. Si orang udah mulai benar-benar berubah kan, gitu loh. Jadi gue mencoba mencari cara bagaimana program 15 minutes ini mungkin tetap durasinya 15 minutes, tapi nggak satu tema, mungkin bisa 2-3 tema, atau at least 2 tema lah gitu, dengan durasi 7 menit setengah, dan juga ada pengembangan potensi yang lain, menggarap ceruk di digital platform yang selama ini kita masih belum terlalu fokus karena kita baru ada 1 tim. Jadi mungkin kita bisa expand lagi dengan jumlah personal tim yang banyak. Ada yang fokus di terrestrial Metro TV, ada yang fokus di digital platformnya 15 Minutes dan juga Metro TV. Itu sih ekspektasi gue, supaya bisa lebih terjamah lagi oleh masyarakat, nggak hanya pemirsa TV, tetapi juga penikmat atau media sosial atau para netizen yang budiman. Betul. Terakhir nih, remind kita lagi dong, kapan kita harus nonton dan boleh dipromoin di sini acaranya. 15 Minutes tayang setiap hari Rabu di Metro TV jam 18.45 waktu Indonesia Barat, di jam prime time, Jessica dan teman-teman Babe. Jadi itu waktu yang paling banyak orang mencet channel apapun termasuk Metro TV, jadi jangan sampai ketinggalan. Besoknya juga masih ada rerun di hari Kamis dan juga di weekend. Bahkan kalau di weekend itu kita compile menjadi 3 episode sekaligus, jadi tayang selama 45 menit itu di jam 10 pagi.